Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar usaha klinik yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Jadi kita akan mengupdate beberapa regulasi yang baru. Untuk teman-teman, untuk selalu update terhadap regulasi yang baru, silakan bisa tekan tombol subscribe di bawah. Dan nanti untuk materi ini saya berikan linknya pada deskripsi yang ada di bawah. Jadi standar usaha untuk klinik sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, standar usaha klinik diatur kembali. Itu dalam KBLI 86104 untuk aktivitas klinik pemerintah dan KBLI 86105 untuk aktivitas klinik swasta. Jadi di dalam ketentuan dari Permen ke-14 ini, ruang lingkupnya adalah untuk mengatur kegiatan klinik dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap, baik klinik pemerintah ataupun klinik swasta. Klinik di sini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Untuk klinik sendiri, tentang penggolongan usahanya, yang pertama berdasarkan kemampuan pelayanannya, itu dibagi menjadi klinik pratama dan klinik utama. Kalau klinik utama ini dapat menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik, ya berdasarkan sistem organ bisa, atau juga bisa berdasarkan cabang atau disiplin ilmu pada satu atau lebih bidang spesialistik. Kemudian penggolongan usaha berdasarkan penyelenggaranya. Jadi penyelenggaranya itu berarti kepemilikan modalnya. Bisa klinik penanaman modal dalam negeri dan bisa juga klinik penanaman modal asing. Khusus untuk klinik penanaman modal asing atau PMA, ini harus berbentuk klinik utama. Jadi regulasi ini tidak memungkinkan PMA untuk kemudian membentuk klinik pratama. Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan terbagi menjadi klinik rawat jalan dan klinik rawat inap. Ada beberapa ketentuan yang diatur. Yang pertama adalah persyaratan umum. Persyaratan umum itu pertama adalah badan hukum. Jadi kalau klinik pemerintah, badan hukumnya itu adalah badan hukum publik. Kalau klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan, badan hukumnya bisa orang perorangan, badan usaha ataupun badan hukum. Untuk klinik swasta dengan pelayanan rawat inap, badan hukumnya itu adalah badan usaha atau badan hukum. Kemudian klinik dengan penanaman modal asing harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Kemudian dokumen yang disiapkan adalah dokumen surat keterangan dari Dinas Kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik. Jadi dokumen persetujuan pendirian klinik. Yang ketiga ada dokumen profil klinik. Di dalam profil itu berisi nama, alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi klinik, dan waktu penyelenggaraan klinik, misalkan 8 jam, atau klinik itu 16 jam, atau klinik itu adalah 24 jam. Kemudian mengisi dokumen self-assessment. Yang kelima itu adalah pemenuhan standar pelaku usaha. Jadi apabila ditemukan ada kekurangan dalam hal sarana dan prasarana itu diberikan kesempatan 3 bulan untuk kemudian dilengkapi. Kemudian untuk persyaratan perpanjangan sertifikat standar. Jadi kalau persyaratan perpanjangan sertifikat standar itu dokumen sertifikat standar
usaha klinik yang masih berlaku dan mengisi dokumen self-assessment klinik. Apabila ada perubahan, ada persyaratan perubahan yang nanti dilampirkan. Jadi misalkan klinik itu sudah punya izin, tapi kemudian izinnya itu mau dilakukan perubahan. Misalkan dari klinik Pratama menjadi klinik utama, atau klinik rawat jalan menjadi klinik rawat inap, maka mesti dilampirkan izin berusaha klinik yang masih berlaku. Kemudian surat pernyataan penggantian badan hukum, ataupun nama klinik, ataupun kepemilikan klinik, jenis klinik, alamat klinik, yang ditandatangani oleh pemilik. Kemudian dokumen perubahan pada NIB, kemudian self-assessment klinik itu kemudian tetap diisi. Nah, ada juga yang perubahan terhadap sertifikat standar ini dilakukan apabila ada perubahan pada kepemilikan modal. Kemudian jenis kliniknya berubah, atau pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan, begitupun juga sebaliknya. Penambahan pelayanan atau perubahan alamat klinik. Itu adalah persyaratan umum yang mesti dilengkapi berdasarkan ketentuan dari Permenkes ini. Kemudian ada juga persyaratan khusus usaha. Jadi ini persyaratan khusus, misalkan nanti dilampirkan daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan, obat-obat, atau bahan habis pakai yang ada di klinik. Kemudian daftar SDM. Daftar SDM itu misalkan dokter spesialisnya, kalau itu klinik utama, dokter umum. Kemudian dilengkapi dengan kewenangan dan kompetensinya. Setelah itu, struktur organisasi. Kemudian daftar jenis pelayanan yang ada pada klinik. Jadi klinik itu melayani pelayanan apa saja, itu disebutkan di dalam persyaratan khusus usaha. Kemudian seluruh dokumen surat izin praktek semua tenaga kesehatan yang bekerja di klinik. Kemudian dokumen perjanjian kerja dengan pengelola limbah B3. Jadi mesti ada perjanjian kerjasama dengan transport dan pengolah limbah B3 sebelum kemudian klinik itu diajukan. Kemudian dokumen izin memperkerjakan tenaga asing bila memperkerjakan tenaga asing. Bagaimana tentang persyaratan SDM-nya? Di dalam Permenkes itu diatur untuk klinik Pratama paling sedikit terdiri dari 2 dokter atau 2 dokter spesialis di bidang layanan primer, atau 1 dokter umum maksudnya, dan 1 dokter spesialis di bidang layanan primer atau dua-duanya boleh dokter gigi. Jadi itu adalah persyaratan SDM untuk klinik Pratama. Nah, untuk klinik utama, tenaga medisnya ini memberikan pelayanan spesialistik. Jadi bisa 2 dokter spesialis ataupun 2 dokter spesialis gigi. Ataupun ada ketenagaan yang lain sesuai dengan jenis spesialis dan disiplin ilmu yang dimiliki. Ya. Kemudian bila klinik utama itu berisi dokter spesialis gigi, ya itu juga dimungkinkan apabila klinik utama itu memiliki 2 dokter spesialis gigi. Nah, klinik utama dapat memiliki ketenagaan dokter umum, namun kewenangannya hanya melayani kegawat daruratan ataupun melayani pelayanan-pelayanan klinik apabila klinik tersebut itu adalah rawat inap. Jadi klinik utama bisa memperkerjakan dokter umum apabila dokter umum itu kewenangannya itu di layanan kegawat daruratan. Kemudian untuk status ketenagaan di klinik, ya, kalau klinik utama yang menyelenggarakan rawat jalan, paling sedikit tenaganya adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Kemudian ada tenaga keperawatan atau tenaga non-kesehatan. Untuk klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap, paling sedikit terdiri atas dokter gigi atau dokter spesialis layanan primer, kemudian apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, tenaga perawat, tenaga gizi, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga non-kesehatan lainnya. Untuk klinik utama yang menyelenggarakan
rawat inap, paling sedikit itu ketenagaannya terdiri dari dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian, kemudian tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga non-kesehatan. Nah, sedangkan berapa jumlahnya untuk ketenagaan ini? Ini diatur jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisa beban kerja serta kebutuhan dan kemampuan pelayanan klinik. Jadi jumlah ketenagaannya misalkan perawat jumlahnya berapa begitu, itu ditentukan dari pelayanannya, ditentukan dari analisa beban kerjanya kan gitu. Ditentukan dengan kebutuhan klinik gitu. Jadi tiap klinik bisa berbeda-beda jumlah ketenagaannya. Jadi itu adalah sekilas tentang kebutuhan untuk kemudian mengajukan perizinan klinik pasca pemberlakuan Permenkes nomor 14 tahun 2021. Jadi terima kasih. Sampai bertemu pada pemaparan berikutnya terkait dengan perizinan-perizinan yang banyak diatur di dalam Permenkes 14 tahun 2021.